Mau langsung ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau menurut pandangan Mas Dimas ini kemungkinan possibilitiesnya akan 1 putaran atau 2 putaran? Kalau saya melihatnya kemungkinan besar 2 putaran ya. Apalagi dengan menjelang hari pemilihan hari ini itu muncul kritisisme yang tinggi, bukan hanya terhadap Prabowo, tapi juga terhadap Jokowi. Gitu. Kalau kita lihat kan ada situasi yang intertwine nih, saling terkoneksi gitu, antara popularitas Jokowi yang dinilai cukup tinggi, dipersepsikan tinggi, yang kemudian di sini dipersepsikan mendukung Prabowo Gibran gitu. Dan serangan dari masyarakat sipil yang cukup kuat, dan di situ ada problem etika, ada problem netralitas, dugaan netralitas, lalu power abuse dan seterusnya. Ini kan juga membuat cukup berpengaruh, meskipun tadi kata Mas Bawono itu sekitar 4,5% dan seterusnya. Tapi lagi-lagi tantangannya adalah ini last minute menjadi sangat penting gitu kan, dan bagi pemilih anak muda menurut saya mereka cukup rasional dalam menentukan pilihan-pilihan itu gitu. Tapi juga anak-anak muda ini kan pertanyaannya siapa sih yang mempengaruhi, atau apa sih yang mempengaruhi sebuah political behavior itu atau political attitude seseorang itu, apakah dari temennya, apakah dari sosmed, apakah dari orang tuanya? Kalau orang bilang kan teori masa lampau, orang tua yang dominan dalam memberikan informasi, sosialisasi kepada anak-anaknya gitu. Anak-anak muda ini. Tapi lalu yang sekarang kita percaya dengan media sosial, pengaruh media sosial dan seterusnya. Tapi kalau menurut saya masih ada kombinasi di antara itu sih. Dimana mungkin peran keluarga menjadi sangat penting, lalu community sekitarnya itu juga sangat penting. Perbincangan-perbincangan ya, yang kemudian itu bisa mempengaruhi visi atau persepsi seseorang. Atau keputusan seseorang di detik-detik akhir, ya, menit-menit terakhir sebelum mengambil keputusan untuk memilih mendukung calon tertentu. Nah, jadi 2 putaran bagi saya menjadi sangat make sense, gitu. Apalagi kalau kita lihat lembaga survei itu juga sudah mengambil posisi batas atas batas bawah tadi yang disampaikan oleh Mbak Maria tadi. Jadi posisi margin error bisa nambah juga, tapi bisa juga turun, gitu. Jadi kemungkinan tantangan terbesar adalah tadi militansi. Nah, saya melihat militansi dari, kalau nggak salah hasil surveinya indikator juga ya Mas Bowono ya. Jadi militansi dari pemilih Anies Mohaimin cukup tinggi. Yang paling tinggi justru mereka. Lalu saya nggak tahu yang kedua waktu itu, kalau nggak salah 03 ya, kalau nggak salah Ganjar. Nah, tinggal bagaimana tantangan terhadap nomor paslon 02 nih. Militansinya dalam datang hadir itu ke TPS itu dengan berbagai motivasi yang mereka punya, itu betul-betul bisa cukup kuat nggak gitu. Nah, ini tantangannya nih. Bahkan Gibran aja setelah acara di GBK, ketika ditanya oleh media, oleh jurnalis waktu itu adalah Gibran menjelaskan ya semoga yang datang di GBK ini hadir semua ke TPS gitu. Di tantangannya. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di JIS, kampanye terakhirnya Anies Mohaimin, itu yang datang berbondong-bondong ya kan, dan mereka ada yang nginep, ada yang datang dari sejak jam 3 dini hari, dan medannya sangat susah untuk mencapai ke arah sana. Rata-rata berjalan 5,5 km, 3,5, 2,5. Dan mereka datang ke situ gitu, dan dari berbagai daerah, menurut saya itu luar biasa sih. Jadi ada sisi militansi yang kita lihat juga dari pendukung 01 ini, mereka punya apa yang disebut oleh sosioantropologi politik itu namanya true believers. Jadi orang-orang yang kemudian tadi yang die hard ya, true believers ini mereka memang betul-betul percaya dan yakin bahwa mereka harus memenangkan calon yang mereka percaya. Mungkin Mas Bowono ada data tidak sih Mas mengenai hal ini, mengenai loyal voters begitu ya, memang militansinya tinggi yang membuat bahwa ini tidak akan kehilangan votersnya lebih banyak dari pasangan lain karena memang akan lebih memungkinkan datang ke TPS begitu, misalnya karena banyak pemilih anak muda dan lain sebagainya. Iya, ada 83,4% ya, seperti yang tadi disampaikan, 83,4% responden dari survei terakhir kami yang kami temukan, itu merasa bahwa pilihan mereka itu akan menentukan hasil akhir, final result dari pemilu nanti gitu ya. Ada 83,4% ini. Nah, kalau kita lihat berdasarkan basis pasangan calon, dari 83,4% ini, ternyata 87,2-nya itu berada di basis pasangan calon 01. Gitu, itu paling tinggi ya. Paling tinggi jadi ya, bisa dikatakan paling tinggi memiliki pemilih loyal begitu. Jadi ini kita bisa baca, bisa lihat bahwa basis pemilih pasangan 01 ini cenderung militan untuk datang ke TPS gitu ya, berdasarkan temuan survei terakhir kami. Ini juga berkorelasi dengan kondisi elektoral hari-hari terakhir kemarin gitu ya, berdasarkan temuan hasil survei bahwa mereka tentu merasa pemilih 01 ini merasa
bahwa kalau mereka datang, kedatangan mereka ke TPS itu kan menentukan hasil akhir pemilu, apakah 1 putaran dan 2 putaran gitu ya. Bahwa kalau mereka datang gitu ya, militan terjaga sampai kedatangan TPS, itu bisa saja Pilpres akan terus berlangsung ke 2 putaran. Dengan pasangan 01 Anies Mohaimin sebagai penantang dari pasangan Prabowo Gibran gitu ya. Itu kan bisa dibaca seperti itu, bisa dilihat seperti itu. Jadi pasangan 01 memang pemilih militannya itu cenderung tinggi untuk datang ke TPS. Nah, ini akan menjadi menarik, saya kira tadi sampaikan oleh juga Mas Dimas bahwa hasil akhir pemilu ini hari ini itu akan ditentukan oleh militansi dari masing-masing pasangan calon. Oke, nanti saya juga tergelitik untuk bertanya. Kalau misalnya nanti maju nih Maria ke 2 putaran, kita dihadapkan juga dengan tentunya ada biaya atau kos politik yang juga akan lebih besar. Tapi pertanyaannya adalah apakah etis, apakah sepadan ketika kita mempertanyakan kos politik yang besar dengan ikhtiar untuk mencari pemimpin terbaik dalam 2 periode. Tapi dibahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di live event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.